Dan untuk menjawab keingintahuan para penggemar, ada apa dengan cinta? Ini sudah hadir bersama saya di studio Showbiz News. Ada pemain, produser, dan juga sutradara. Ada Dian Sastrowardoyo, ada Mas Riri, ada Mbak Mira Lesmana. Hai, terima kasih. Ini keren banget deh. 14 tahun ya? 14. Itu dulu zaman saya masih pakai putih abu-abu loh. Oh iya. Saya juga. Oh, saya Mas Riri juga. Tapi bukan seragam. Oke, 14 tahun. Ini kan jedanya cukup lama nih ya, Mbak Mira, Mas Riri, Dian juga. Ada tantangan tersendiri nggak sih ketika akhirnya membangkitkan karakter-karakter film yang 14 tahun lalu itu kan cukup booming hits banget. Ada tantangan sendiri nggak sih? Kalau tantangan pasti ada. Sebenarnya kenapa kemudian kita putuskan setelah 14 tahun itu kita mau membuat, justru karena tantangannya menarik gitu. Saya pikir kalau kita berkarya, challenge itu is something yang bisa membuat kita excited kan. Kalau biasa-biasa aja malah nggak seru gitu. Tapi justru karena ini udah 14 tahun, challenge-nya menjadi bertambah. Dan buat kita, pembuat film, aktor, ada sesuatu yang kemudian bisa kita kembangkan bersama gitu. Jadi beban nggak sih Mas Riri ketika banyak kan pasti kan orang tuh di luar sana tuh kan ekspektasinya luar biasa ketika 14 tahun yang lalu ADC pertama kali kan yang wow bisa jadi heboh gitu, booming, ngehits gitu. Sekarang ada beban nggak? Jadi beban nggak? Aduh kayak gue harus kayak gini atau gimana? Sebenarnya yang penting itu membuat film selalu harus punya ide dan niat yang lebih jauh daripada misalnya ekspektasi siapapun. Kita sendiri pasti punya semacam ekspektasi kepada diri sendiri. Bagaimana filmnya harus menjadi lebih baik, bagaimana filmnya harus menarik dan bicara terhadap zaman gitu. Itu yang lebih penting. Sekarang tapi era yang berbeda sama sekali dengan 14 tahun yang lalu. Iya. Sekarang ini partisipasi publiknya sangat tinggi. Dulu nggak ada Twitter, nggak ada Instagram, nggak ada sosial media lah intinya. Dan dulu itu kita bisa berkarya lebih tenang, bisa berkarya fokus kepada apapun yang. Kalau sekarang mau tidak mau saya harus mendengar komentar macam-macam yang bukan hanya dari. Kalau yang dari jauh nggak apa-apa. Kadang-kadang dari orang-orang di dekat kita pun itu ada. Cuma seperti kata Mbak Mira itu adalah bagian dari tantangan yang membuat kita sangat excited dengan proyek ini dan mudah-mudahan juga menunjukkan bahwa publik itu excited. Oke. Dan itu yang membuatnya menjadi penting dulu gitu. Karena tapi kayaknya yang nggak berubah cinta ya, Dian. Cinta stays the same. Berubah banget lagi. Kalau dari Dian sendiri apa? Ada kesusahan nggak sih ketika menghidupkan kembali karakter cinta? Kan dulu ya masih SMA. Well, it was a long time ago. Itu udah sebenarnya secara yang benar dari proses produksi ke proses produksi ini 16 tahun yang lalu. Ya, persis. Kita mulai latihan tuh dari 2000 dan sekarang 2016. Ya berubah lah, Bo, gitu. Justru susahnya gimana udah punya anak. Justru gimana caranya balikin lagi ke zaman masih gadis dulu. Mindsetnya, badannya. Enggak deh kayaknya. Persiapannya segala macam. Oh, tapi ini lu lihatnya udah yang bener yang udah bagus aja. Prosesnya tuh ada banyak ups and down gitu. Very painful ya. Perjuangannya tuh besar sekali. Ini udah dengan segala usaha dan doa loh. Kirim malam apa semua aja. Tapi apa yang dilakukan ketika kalau misalnya seorang aktris atau aktor ketika menghidupkan kembali karakter? Yang dilakukan sebagai aktor secara teknis itu justru lebih di belakang layar itu terjadi pada saat rehearsal dan sebelum rehearsal. Jadi sebelum kita masuk ke dalam skrip yang ada sekarang, saya dan sutradara kita diskusi banyak tentang membayangkan dan mendesain kira-kira apa saja sih yang terjadi selama 14 tahun itu. Karena 14 tahun itu kan nggak difilmkan, dan nggak ada dalam skrip. Tapi tetap in the back of my head kan harus terjadi. Dan itu semua berpengaruh terhadap perkembangan si karakter cinta itu sekarang. Jadi kita bisa bayangin kira-kira dia ngambil jurusan apa ya waktu dia kuliah. Terus kira-kira kakaknya kira-kira menikah di tahun keberapa. Kalau untuk chemistry sendiri dengan Nicholas, dengan Rangga, untungnya kita very semua close to him kan sebenarnya. Yes, we are, dan untungnya kita udah meng-establish itu semua di pertama yang ada Pernikahan Cinta Pertama. Jadi sekarang kita udah tinggal masuk ke karakter yang di script, yang scripted ceritanya. All of our chemistry tuh we've done that way back then waktu kita ngerjain ada Pernikahan Cinta 1. Jadi sekarang kita udah bener-bener langsung straight to big
langsung ke bisnis aja, langsung ini ceritanya gimana gitu. Tapi ini pertanyaan, ini pasti paling sering ditanyain sih. Kenapa sih harus nunggu sampai 14 tahun? Kenapa harus nunggu cinta sampai punya anak dua dulu gitu? Where have you been? Gitu. Iya nggak sih, gemes gitu 14 tahun? Atau pengen bikin orang penasaran gitu? Well, sebenarnya itu tadi sih, kembali ke menunggu waktu yang tepat ketika kita memang benar-benar excited gitu. Karena menurut saya harus gitu. Kita nggak bisa membuat film hanya sekedar filmnya waktu itu sukses ya, kita bikin lagu yuk supaya sukses gitu. Kayak tadi Mas Riri bilang, that's not the important thing gitu. Harus kitanya dulu yang membuat ikut excited gitu, ikut merasa wow, there's a challenge. Setelah 14 tahun kita bisa melakukannya lagi bersama-sama gitu. Dan itu sih yang mungkin kenapa sekian lama menunggu sentilan itu. Terus terang sebenarnya sentilan itu datang di tahun ke-10 ya, di tahun 2012. Okay. Waktu kita reuni. Itu udah mulai kesentil lah, tapi benar-benar kesentil banget ya tahun 2014 akhirnya setelah kita pikirin kira-kira akan bagaimana, datanglah cerita itu gitu. Datang cerita yang memang menurut kami semua ini dia. It's perfect gitu sekarang ini. Should be perfect sih sebenarnya. Karena saya juga mengharapkan, happy ending nggak sih? Oh nggak, itu Tunggu sebentar lagi. Nah, AADC 2 ini juga masih menonjolkan ada sisi-sisi romantis, ada puisi yang bisa jadi apa ya? Jadi soul-nya di AADC 2. Boleh diceritain nggak? Ya ini tentu saja kan karakter ini berkembang ya setelah 14 tahun. Tapi pada saat yang sama, kayak juga pertemanan, kayak juga manusia, ada yang berkembang tapi tentu saja ada yang tinggal. Ada yang selalu menjadi bagian penting dari kita. Puisi, bahasa di film ini menurut saya adalah satu hal yang dari film pertama selalu kita anggap sangat spesial. Baik buat kita dan uniknya juga akhirnya buat banyak penonton di masa itu. So puisi masih ada, kita bekerja dengan seorang penyair muda, sangat berbakat, sangat romantis. Namanya Emaan Mansur. Dia kebetulan tinggal di Makassar dan dia bekerja menciptakan ulang banyak sekali perasaan dari karakter Rangga dalam bentuk puisi di film ini, dan bukunya juga akan diterbitkan khusus gitu dan bisa dinikmati nanti oleh penonton. Mungkin sebelum nonton filmnya mereka bisa baca puisinya dulu. Ya, bisa ada hint sedikit tentang perasaan dan pikiran Rangga selama di New York. Aduh, baper Selama ini duluan. nggak dimengerti, jadi bisa dijelaskan mungkin lewat buku itu. Oke. Nah, yang menarik juga di AADC 2 ini hampir semua kru filmnya masih orang-orang yang terlibat yang sama di yang Sebenarnya pertama. justru banyak yang, kalau dari kru banyak yang berubah gitu. Hanya saya, Riri, dan Prima Rusdi yang bener nggak sih sama Mandy ya? Tapi waktu itu posisi Mandy Marahiman dulu adalah publicist kami. Sekarang dia menjadi line producer dalam film ini, associate producer, menemani saya gitu. Yang menulis saya sendiri ditemani oleh Prima Rusdi, tetapi memang sutradara, director fotografi, penata artistik, sound itu berbeda. Kecuali sound engineer, tapi musik tetap gitu. Karena kalau menurut saya musik ini udah bukan bagian dari kru, dia udah bagian dari karakter film. Jadi kalau kita punya karakter cinta, kita punya karakter Rangga, sebenarnya kita punya karakter musik gitu di dalam film ini. Itu tidak terlepaskan. Jadi Melly dan Anto kembali menjadi karakter melalui musiknya, dan dia ikut berkembang setelah 14 tahun seperti apa bunyi Ada Apa Dengan Cinta. Apa cinta juga akan kembali bernyanyi? Mungkin sebentar lagi ya. Sebentar lagi bisa kita bisa tahu ya. Nanti sebentar lagi tanggal 14 hari lagi kita bisa lihat apakah Selain cinta akan kembali menyanyi bisa find out apakah cinta menyanyi atau tidak, juga bisa tahu apakah betul Rangga jahat atau enggak. Itu dia permasalahannya. Oke, ke Dian lagi deh. Apa kalau misalnya ditanya gimana perasaan kamu ketika film ini reborn lagi? Kan ini masanya kan beda dong kalau misalnya kita lihat kan 14 tahun yang lalu. Dan justru itu lebih ke arah mengharukan ya buat saya. Ini film dibuat setelah 15 tahun berlalu, 1 dekade udah berlalu, dan kita udah lumayan kehilangan harapan bahwa kita akan memainkan sesuatu dari yang waktu itu mengglorify our career gitu. Tiba-tiba tuh sekarang kita dipercaya untuk memerankan ini lagi, dan ini dibikin lagi with the same people, same cast.
itu rasanya mengharukan dan to be able to do this even after family, and itu menunjukkan bahwa ternyata berkarir di dunia film ini itu tetap bisa enable somebody to have a normal life even after family. Kita bisa melanjutkan karir yang baik gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat mengharukan dan mudah-mudahan bisa menjadi bukti gitu kepada teman-teman pemain aktor lainnya bahwa it's a decent job gitu loh dalam industri film Dan ini. jarang kan kalau misalnya kita lihat kadang-kadang memang ketika aktor atau aktris memerankan suatu tokoh dalam sebuah film pasti akan menempel. Tapi kalau kita lihat kan you are the true cinta, ya nggak sih? Apa orang The masih one and only, ya? Iya Nggak dong. sama. Apalagi yang kira-kira akan jadi berbeda di film ini? Nggak isi cerita. Well, sudah pasti we have Riri Riza as a director. Kalau orang mengikuti Riri itu sangat interesting gitu kan, filmografinya gitu ya, mulai dari Petualangan Sherina dulu, kemudian kita tahu ada Laskar Pelangi, kemudian ada film-film lain yang mungkin eksplorasinya juga sangat unik gitu. Kemudian sekarang dia hadir menjadi sutradara untuk film Ada Apa Dengan Cinta, yang dulu dia menjadi bagian dari pembuat cerita yang pertama, juga co-producer bersama saya memproduksi gitu. Jadi itu saja menurut saya sudah akan memberikan sesuatu yang berbeda gitu. Ada Apa Dengan Cinta will look setelah 14 tahun. Sebenarnya pada saat yang sama saya merasa yang juga mudah-mudahan menjadi bagian penting dari film ini adalah pertemanan, persahabatan di antara karakter-karakter teman-teman ini dengan kami yang menulis, yang ada bekerja di kedekatan belakang. emosional. Ya, maksudnya Dian itu selalu menjadi bagian dari dunia filmnya Miles gitu. Nico juga begitu, Asti gitu ya. Dan kita melihat 14 tahun kemudian mereka berada di frame setiap hari bekerja, itu koneksinya, itu koneksi yang sebenarnya sangat unik dan sangat menarik gitu dinamiknya. Dan kalau tadi Dian bilang terharu gitu, itu sebenarnya perasaan yang sangat benar, yang bisa membuat film ini nanti mudah-mudahan soul-nya itu bisa transform ke penonton gitu. Banyak sekali penggemar sekarang yang bisa kami akses dengan nyaman ya, dengan sosial media gitu, dan bagaimana mereka banyak sekali orang yang menjadi bagian dari cerita Rangga dan Cinta ini yang mudah-mudahan ini menjadi penanda zaman kita gitu ya, in a positive sense gitu, karena negeri kita ini banyak challenge-nya. Rangga dan Cinta ini mudah-mudahan jadi bunga yang asik gitu untuk zaman, untuk bunga generasi. sekali. Dari dia ya pasti kerasa banget bedanya waktu kita bikin Ada Apa Dengan Cinta 1 dengan sekarang pada saat kita bikin Ada Apa Dengan Cinta 2. Pada saat sekarang tuh kita semua udah masing-masing udah dewasa ya. Rasa tanggung jawab kita menghadapi job desk kita sebagai aktor tuh kayak sudah lebih matang, jauh lebih matang. Dan yang saya bisa rasain banget itu bedanya proses produksi menjadi sangat-sangat efisien dan efektif. Kalau dulu tuh kita masih baru belajar bekerja, baru belajar sebenarnya apa aja sih tanggung jawab sebagai seorang aktor. Dia juga involve lebih dari teritori aktris di sini. Juga terlibat lebih dalam lagi. Saya cuma aktor aja dan itu tugas yang sama sebenarnya waktu saya Ada Apa Dengan Cinta 1. Cuma waktu Ada Apa Dengan Cinta 1 tuh kita masih mencoba meraba sebenarnya kayak orang yang first jobber gimana sih, baru mencoba ini tanggung jawab saya apa aja ya? Apakah ini lebih, apakah ini kurang gitu. Masih meraba-raba lah Masih ya. meraba-raba, dan sekarang kita udah tahu betul apa aja ekspektasinya, apa aja yang harus kita deliver, apa aja yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang harus kita persiapkan, sehingga pada saat semua orang berangkat dan ada di lokasi to deliver their job, segala sesuatu jadi sangat cepat dan sangat efisien, dan itu sesuatu yang kontras banget daripada waktu produksi Ada Apa Dengan Cinta 1. Jadi bener-bener prosesnya Gitu cepat rasanya. sekali rasanya karena sangat efisien. udah selesai Kayak gitu. kok udah sih gitu loh, karena it was Mau very lagi? effective. Tambah lagi, ini pertanyaannya ada ADC yang 3 maksudnya. Yang 2 aja belum tayang. Oke, kalau boleh mungkin disampaikan ke pemirsa show business mengenai film ADC yang kedua, kira-kira. Mengenai film Ada Apa Dengan Cinta yang kedua, ini Atau mungkin ada penggalan-penggalan dialog ya? oh mungkin nggak bisa saya bocorin. Tapi yang pasti kita bikin ini semua dengan hati yang sangat tulus. We did it wholeheartedly.
saya, Sisi dan Titi terutama yang udah berkeluarga, kita turun gunung loh untuk ke lokasi syuting dan bener-bener bikin film ini involved dalam proses pembuatan yang sangat thoroughly, sangat ekstensif ini, dan semoga hasilnya bisa menyentuh hati penontonnya dan dapat diapresiasi dengan baik. Thank you for coming, Dian, Mas Riri dan Mbak Mira. Semoga filmnya sukses. Amin, terima Kita kasih lihat banyak. apakah Rangga benar-benar jahat Iya. atau tidak. Sekali lagi terima kasih kedatangannya di Showbiz News. We have Riri Riza as a director. Kalau orang mengikuti Riri itu sangat interesting gitu kan, filmografinya gitu ya, mulai dari Petualangan Sherina dulu, kemudian kita tahu ada Laskar Pelangi, kemudian ada film-film lain yang mungkin eksplorasinya juga sangat unik gitu. Kemudian sekarang dia hadir menjadi sutradara untuk film Ada Apa Dengan Cinta, yang dulu dia menjadi bagian dari pembuat cerita yang pertama, juga co-producer bersama saya memproduksi gitu. Jadi itu saja menurut saya sudah akan memberikan sesuatu yang berbeda gitu. Ada Apa Dengan Cinta will look setelah 14 tahun. Sebenarnya pada saat yang sama saya merasa yang juga mudah-mudahan menjadi bagian penting dari film ini adalah pertemanan, persahabatan di antara karakter-karakter teman-teman ini dengan kami yang menulis, yang ada bekerja di kedekatan belakang. emosional. Ya, maksudnya Dian itu selalu menjadi bagian dari dunia filmnya Miles gitu. Nico juga begitu, Asti gitu ya. Dan kita melihat 14 tahun kemudian mereka berada di frame setiap hari bekerja, itu koneksi yang sebenarnya sangat unik dan sangat menarik gitu dinamiknya. Dan kalau tadi Dian bilang terharu gitu, itu sebenarnya perasaan yang sangat benar, yang bisa membuat film ini nanti mudah-mudahan soul-nya itu bisa transform ke penonton gitu. Banyak sekali penggemar sekarang yang bisa kami akses dengan nyaman ya, dengan sosial media gitu, dan bagaimana mereka banyak sekali orang yang menjadi bagian dari cerita Rangga dan Cinta ini yang mudah-mudahan ini menjadi penanda zaman kita gitu ya, in a positive sense gitu, karena negeri kita ini banyak challenge-nya. Rangga dan Cinta ini mudah-mudahan jadi bunga yang asik gitu untuk zaman, untuk bunga generasi. Sekali. Dari dia ya pasti kerasa banget bedanya waktu kita bikin Ada Apa Dengan Cinta 1 dengan sekarang pada saat kita bikin Ada Apa Dengan Cinta 2. Pada saat sekarang tuh kita semua udah masing-masing udah dewasa ya. Rasa tanggung jawab kita menghadapi job desk kita sebagai aktor tuh kayak sudah lebih matang, jauh lebih matang. Dan yang saya bisa rasain banget itu bedanya proses produksi menjadi sangat efisien dan efektif. Kalau dulu tuh kita masih baru belajar bekerja, baru belajar. Dan untuk menjawab keingintahuan para penggemar, Ada Apa Dengan Cinta ini sudah hadir bersama saya di studio Showbiz News. Ada pemain, produser, dan juga sutradara. Ada Dian Sastrowardoyo, ada Mas Riri, ada Mbak Mira Lesmana. Hai, terima kasih. Ini keren banget deh. 14 tahun ya? 14. Itu dulu zaman saya masih pakai putih abu-abu loh. Saya juga. Oh, saya Mas Riri juga. Tapi bukan seragam. Oke, 14 tahun. Ini kan jedanya cukup lama nih ya, Mbak Mira, Mas Riri, Dian juga. Ada tantangan tersendiri nggak sih ketika akhirnya membangkitkan karakter-karakter film yang 14 tahun lalu itu kan cukup booming hits banget. Ada tantangan sendiri nggak sih? Kalau tantangan pasti ada. Sebenarnya kenapa kemudian kita putuskan setelah 14 tahun itu kita mau membuat, justru karena tantangannya menarik gitu. Saya pikir kalau kita berkarya, challenge itu is something yang bisa membuat kita excited kan. Kalau biasa-biasa aja malah nggak seru gitu. Tapi justru karena ini udah 14 tahun, challenge-nya menjadi bertambah. Dan buat kita, pembuat film, aktor, ada sesuatu yang kemudian bisa kita kembangkan bersama gitu. Jadi beban nggak sih Mas Riri ketika banyak kan pasti kan orang tuh di luar sana tuh kan ekspektasinya luar biasa ketika 14 tahun yang lalu ADC pertama kali kan yang wow bisa jadi heboh gitu, booming, ngehits gitu. Sekarang ada beban nggak? Jadi beban nggak? Aduh kayak gue harus kayak gini atau gimana? Sebenarnya yang penting itu membuat film selalu harus punya ide dan niat yang lebih jauh
daripada misalnya ekspektasi siapapun. Kita sendiri pasti punya semacam ekspektasi kepada diri sendiri. Bagaimana filmnya harus menjadi lebih baik, bagaimana filmnya harus menarik dan bicara terhadap zaman gitu. Itu yang lebih penting. Sekarang tapi era yang berbeda sama sekali dengan 14 tahun yang lalu. Iya. Sekarang ini partisipasi publiknya sangat tinggi. Dulu nggak ada Twitter, nggak ada Instagram, nggak ada sosial media lah intinya. Dan dulu itu kita bisa berkarya lebih tenang, bisa berkarya fokus kepada apapun yang. Kalau sekarang mau tidak mau saya harus mendengar komentar macam-macam yang bukan hanya dari. Kalau yang dari jauh nggak apa-apa. Kadang-kadang dari orang-orang di dekat kita pun itu ada. Cuma seperti kata Mbak Mira itu adalah bagian dari tantangan yang membuat kita sangat excited dengan proyek ini, dan mudah-mudahan juga menunjukkan bahwa publik itu excited. Dan itu yang membuatnya menjadi penting dulu gitu. Karena benar excited gitu. Karena menurut saya harus gitu. Kita nggak bisa membuat film hanya sekedar filmnya waktu itu sukses ya, kita bikin lagu yuk supaya sukses gitu. Kayak tadi Mas Riri bilang, that's not the important thing gitu. Harus kitanya dulu yang membuat ikut excited gitu, ikut merasa wow there's a challenge. Setelah 14 tahun kita bisa melakukannya lagi bersama-sama gitu. Dan itu sih yang mungkin kenapa sekian lama menunggu sentilan itu. Terus terang sebenarnya sentilan itu datang di tahun ke-10 ya, di tahun 2012. Waktu kita reuni. Itu udah mulai kesentil lah, tapi benar-benar kesentil banget ya tahun 2014 akhirnya setelah kita pikirin kira-kira akan bagaimana, datanglah cerita itu gitu. Datang cerita yang memang menurut kami semua ini dia. It's perfect gitu sekarang ini. Should be perfect sih sebenarnya. Karena saya juga mengharapkan, happy ending nggak sih? Oh nggak, itu nanti. Tunggu sebentar lagi. Nah, AADC 2 ini juga masih menonjolkan ada sisi-sisi romantis, ada puisi yang bisa jadi apa ya? Jadi soul-nya di AADC 2. Boleh diceritain nggak? Ya ini tentu saja kan karakter ini berkembang ya setelah 14 tahun. Tapi pada saat yang sama kayak juga pertemanan, kayak juga manusia, ada yang berkembang tapi tentu saja ada yang tinggal. Ada yang selalu menjadi bagian penting dari kita. Puisi, bahasa di film ini menurut saya adalah satu hal yang dari film pertama selalu kita anggap sangat spesial. Baik buat kita dan uniknya juga akhirnya buat banyak penonton di masa itu. So puisi masih ada, kita bekerja dengan seorang penyair muda, sangat berbakat, sangat romantis. Namanya Emaan Mansur. Dia kebetulan tinggal di Makassar dan dia bekerja menciptakan ulang banyak sekali perasaan dari karakter Rangga dalam bentuk puisi di film ini, dan bukunya juga akan diterbitkan khusus gitu dan bisa dinikmati nanti oleh penonton. Mungkin sebelum nonton filmnya mereka bisa baca puisinya dulu. Ya, bisa ada hint sedikit tentang perasaan dan pikiran Rangga selama di New York. Aduh, baper duluan. Ini nggak dimengerti, jadi bisa dijelaskan mungkin lewat buku itu. Nah, yang menarik juga di AADC 2 ini hampir semua kru filmnya masih orang-orang yang terlibat yang sama di yang pertama. Sebenarnya justru banyak yang, kalau dari kru banyak yang berubah gitu. Hanya saya, Riri, dan ini yang nggak berubah Cinta ya, Dian. Cinta stays the same. Berubah banget lagi. Kalau dari Dian sendiri apa? Ada kesusahan nggak sih ketika menghidupkan kembali karakter Cinta? Kan dulu ya masih SMA. Well, it was a long time ago. Itu udah sebenarnya secara yang benar dari proses produksi ke proses produksi ini 16 tahun yang lalu. Ya, persis. Kita tuh mulai latihan tuh dari 2000 dan sekarang 2016. Ya berubah lah, Bo, gitu. Justru susahnya gimana udah punya anak. Justru gimana caranya balikin lagi ke zaman masih gadis dulu. Mindsetnya, badannya. Enggak deh kayaknya. Persiapannya segala macam. Oh, tapi ini lu lihatnya udah yang bener, yang udah bagus aja. Prosesnya tuh ada banyak ups and down gitu. Very painful ya. Perjuangannya tuh besar sekali. Ini udah dengan segala usaha dan doa loh. Kirim malam apa semuanya. Tapi apa yang dilakukan ketika kalau misalnya seorang aktris atau aktor ketika menghidupkan kembali karakter
Yang dilakukan sebagai aktor secara teknis itu justru lebih di belakang layar itu terjadi pada saat rehearsal dan sebelum rehearsal. Jadi sebelum kita masuk ke dalam skrip yang ada sekarang, saya dan sutradara kita diskusi banyak tentang membayangkan dan mendesain kira-kira apa saja sih yang terjadi selama 14 tahun itu. Karena 14 tahun itu kan nggak difilmkan dan nggak ada dalam skrip, tapi tetap in the back of my head kan harus terjadi, dan itu semua berpengaruh terhadap perkembangan si karakter Cinta itu sekarang. Jadi kita bisa bayangin kira-kira dia ngambil jurusan apa ya waktu dia kuliah, terus kira-kira kakaknya kira-kira menikah di tahun keberapa. Kalau untuk chemistry sendiri dengan Nicholas, dengan Rangga, untungnya kita very semua close to him kan sebenarnya. Yes, we are, dan untungnya kita udah meng-establish itu semua di pertama yang ada Pernikahan Cinta Pertama. Jadi sekarang kita udah tinggal masuk ke karakter yang di skrip, yang scripted ceritanya. All of our chemistry tuh we've done that way back then waktu kita ngerjain ada Pernikahan Cinta 1. Jadi sekarang kita udah bener-bener langsung straight to langsung ke bisnis aja, langsung ini ceritanya gimana gitu. Tapi ini pertanyaan, ini pasti paling sering ditanyain sih. Kenapa sih harus nunggu sampai 14 tahun? Kenapa harus nunggu cinta sampai punya anak dua-dua gitu? Where have you been? Gitu. Iya nggak sih, gemes gitu 14 tahun? Atau pengen bikin orang penasaran gitu? Well, sebenarnya itu tadi sih, kembali ke menunggu waktu yang tepat ketika kita memang benar. Prima Rusdi yang bener nggak sih sama Mandy ya? Yeah. Tapi waktu itu posisi Mandy Marahiman dulu adalah publicist kami. Sekarang dia menjadi line producer dalam film ini, associate producer, menemani saya gitu. Yang menulis saya sendiri ditemani oleh Prima Rusdi, tetapi memang sutradara, director photography, penata artistik, sound itu berbeda. Kecuali sound engineer. Tapi musik tetap gitu. Karena kalau menurut saya musik ini udah bukan bagian dari kru, dia udah bagian dari karakter film. Jadi kalau kita punya karakter Cinta, kita punya karakter Rangga, sebenarnya kita punya karakter musik gitu di dalam film ini. Itu tidak terlepaskan. Jadi Melly dan Anto kembali menjadi karakter melalui musiknya, dan dia ikut berkembang selama 14 tahun seperti apa bunyi Ada Apa Dengan Cinta. Apa Cinta juga akan kembali bernyanyi? Sebentar lagi ya. Sebentar lagi bisa kita bisa tahu ya, nanti sebentar lagi tanggal 14 hari lagi kita bisa lihat apakah Cinta akan kembali menyanyi bisa find out apakah Cinta menyanyi atau tidak. Juga bisa tahu apakah betul Rangga jahat atau enggak. Itu dia permasalahannya. Oke, ke Dian lagi deh. Apa kalau misalnya ditanya gimana perasaan kamu ketika film ini reborn lagi? Kan ini masanya kan beda dong kalau misalnya kita lihat kan 14 tahun yang lalu. Dan justru itu lebih ke arah mengharukan ya buat saya. Ini film dibuat setelah 15 tahun berlalu, 1 dekade udah berlalu, dan kita udah lumayan kehilangan harapan bahwa kita akan memainkan sesuatu dari yang waktu itu mengglorify our career gitu. Tiba-tiba tuh sekarang kita dipercaya untuk memerankan ini lagi, dan ini dibikin lagi with the same people, same cast. Itu rasanya mengharukan, dan to be able to do this even after family, and itu menunjukkan bahwa ternyata berkarir di dunia ini, di dunia film ini itu tetap bisa enable somebody to have a normal life even after family. Kita bisa melanjutkan karir yang baik gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat mengharukan, dan mudah-mudahan bisa menjadi bukti gitu kepada teman-teman pemain aktor lainnya bahwa it's a decent job gitu loh dalam industri film Dan ini. jarang kan kalau misalnya kita lihat kadang-kadang memang ketika aktor atau aktris memerankan suatu tokoh dalam sebuah film pasti akan menempel. Tapi kalau kita lihat kan you are the true Cinta, ya nggak sih? Apa orang masih The one and only ya. Iya dong. Apalagi yang kira-kira akan jadi berbeda di film ini? Nggak isi cerita. Well, sudah pasti